warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dan kebetulan pertanyaannya dan jawabannya sudah ada. Kita yang pertama tadi pertanyaan dari Sani ya. Pertanyaannya itu negara Jerman itu terkenal dengan bidang bisnisnya yaitu arsitektur. Nah, yang makin menonjol dari arsitektur negara Jerman itu apa sih? Izin menjawab ya. Negara Jerman adalah negara Eropa yang paling kuat khususnya di bidang bisnis. Kekuatan masyarakat Jerman terbentuk dan terbukti dari kebudayaan yang hingga saat ini masih ada dirasakan khususnya dan dimulai dari arsitektur. Negara Jerman terkenal dengan berbagai arsitektur bangunan dengan gaya klasik seperti Baroque, Renaissance, dan juga Gothic. Cukup dari Sani. Gimana Sani? Apakah bisa dipahami atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sudah cukup. KM atau Terima kasih Sani untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya izin menjawab dari Sinta, yaitu tentang sistem pendidikan di Jerman yang paling unggul gitu. Sistem pendidikan di Jerman itu tentu jauh lebih bagus. Sebab mengapa? Pendidikan merupakan salah satu aset dan investasi masa depan sehingga harus dipikirkan matang-matang gitu. Negara Jerman menjadi bagian benua Eropa yang paling terkenal dengan kemajuan ilmu teknologi dan ilmu lainnya gitu. Pendidikan di Jerman terkenal dengan kurikulum yang berkualitas. Tidak jauh dengan pendidikan di negara lainnya. Sistem pendidikan di Jerman memiliki tingkat pendidikan yang berjenjang dan juga tingkatan pendidikan yang ada di Jerman bahkan di internasional institusi pendidikan. Oleh sebabnya di Jerman gelarnya pun sudah diakui gitu. Keunggulan dan kualitas pendidikan di Jerman. Dan pendidikan di Jerman wajib harus diikuti mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah untuk semua anak yang berusia di atas 6 tahun. Tidak tanggung-tanggung, setiap sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah memiliki standar tinggi dan digratiskan 100%. Itulah sistem keunggulan pendidikan yang ada di Jerman. Untuk untuk Sinta, Yulia gimana? Ya, udah cukup, TB. Oke, terima kasih. Sinta. Sama-sama. Terima Ya. kasih juga. Yang selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh teman-teman saya, yaitu Saudari Yasmin dan Ulan. Silakan. Izin jawab ya, yang tadi pertanyaannya Mawel. Kenapa sistem pemerintahannya kan asalnya parlementer. Jadi demokrasi itu karena pada Perang Dunia Kedua membuat negara Jerman menjadi kehilangan wilayah bagian timurnya, sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman Barat. Dan pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu antara Jerman Barat dengan Jerman Timur, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Sejak Jerman bersatu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideologi berlandasan prioritas hak-hak asasi manusia. Terus tadi izin bertanya juga yang Adit. Pertanyaannya teh. Kenapa di Jerman itu yang paling menonjol budayanya? Karena di negara Jerman sendiri terkenal dengan perayaan Oktoberfest, di mana
budaya karnivalnya dan kebiasaan Natalnya dapat berpengaruh secara global yang dikenal dengan Weihnachten. Udah. Bagaimana saudari Putri dan saudara Aditya? Mungkin ada Yang yang mau tanya lagi. Adit udah yang Maulana gitu. Maaf. Ya, saudari TB, makasih ya. Oh iya. Sama-sama pertanyaannya Maulana. Dan Adit bagaimana untuk jawabannya? Apakah sedikit ada ganjalan atau tidak? Puas. Ya. Oh ya, terima kasih Adit untuk pertanyaannya. Dan yang lainnya mangga pertanyaannya dijawab oleh Yasmin. Izin menjawab pertanyaan yang Putri ya, yang dialek itu apa sih gitu. Dialek itu bahasa Jerman atau istilahnya dialek yang dipakai untuk menyebut variasi tempatan secara tradisional. Bagi mereka yang hanya terbiasa dengan bahasa Jerman baku, beberapa dialek itu dianggap sebagai bahasa tersendiri karena mereka tidak mampu lagi memahaminya. Variasi penuntutan atau kosakata dalam bahasa Jerman baku yang bersifat tempatan disebut sebagai varian atau variasi. Terus izin menjawab yang pertanyaan yang bilang, yang hal apa yang paling menonjol dari Jerman selain budayanya? Bentar ya. Selain budayanya, Jerman juga merupakan ekonomi nasional terbesar di Uni Eropa dan yang terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Dunia usaha Jerman mempunyai daya saing besar dan keterkaitan global yang bersumber pada daya inovasi serta orientasinya yang kuat pada ekspor. Sektor-sektor industri yang terbesar omsetnya yaitu industri mobil, konstruktur mesin, dan instalasi industri kimia serta peralatan menghasilkan lebih dari separuh omsetnya dengan ekspor. Gimana, Putri? Udah cukup jawabannya? Terima kasih. Bilang? Udah cukup, terima kasih. Untuk yang lain coba Wulan, katanya ingin ada yang menambahkan. Yang Putri, yang keunggulan negara Jerman dari Indonesia itu negara Jerman yang paling padat penduduknya ini memiliki salah satu perekonomian terbesar di dunia dan memiliki peran bagi dunia internasional yang tumbuh terus sejak reunifikasi. Negara ini akhirnya didaulat sebagai negara terbaik di dunia. Lalu negara Jerman juga berhasil mengalahkan 59 negara lainnya sebagai negara terbaik di dunia dan menduduki peringkat pertama setelah memperoleh sektor tertinggi yang dihitung berdasarkan beberapa kategori, yaitu pengaruh kebudayaan, penguasa, peninggalan pusaka, perpindahan, dan keterbukaan bisnisnya. Bagaimana Putri? Luar biasa, terima kasih ya jawabannya. Ya. Izin untuk pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan dari Febri. Mengapa bahasa Jerman itu menjadi bahasa internasional setelah Inggris gitu? Jadi gini, saudara Febri, karena negara Jerman dapat dikatakan negara yang maju di Eropa, dan memang beberapa negara di Eropa juga menggunakan bahasa Jerman. Salah satunya bahasa sehari-hari yang berkomunikasi. Sebagai contoh, negara Belgia, Austria, Swiss, Belanda, dan Denmark itu adalah negara-negara yang bahasa Jerman itu masih terpaku oleh dengan beberapa negara gitu. Kayak kita kan bahasa yang wajibnya itu kayak Inggris, terus bahasa Mandarin gitu. Di Jerman juga sama gitu. Cukup. Bagaimana saudara Febri jawabannya?
Baik, terima kasih. Cukup menjawab. Sama-sama. Mungkin cukup segitu ya teman-teman pertanyaannya dan jawabannya. Semoga jawaban dari kelompok kita bisa membantu pengetahuan dan juga wawasan teman-teman gitu. Dan untuk selanjutnya kita tutup aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman berpartisipasinya untuk mengikuti presentasi kelompok kami gitu. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.